Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat K5 Channel, kembali lagi bersama saya Qurratu Ainun Sholihah dalam acara Dialog Interaktif Ramadan. Dialog santai tetapi berkualitas bersama narasumber-narasumber yang tentunya akan menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, pada kesempatan kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, seorang tamu. Beliau adalah Ketua PC Fatayat NU Bangil. Beliau adalah Ibu Budi Rahayu. Nggih, betul nggih? Ibu Budi Rahayu, selaku Ketua PC Fatayat. Narasumber kita kali ini orang yang juga hebat juga tentunya ya, karena beliau sudah menjabat sebagai Ketua PC, Ketua PC Fatayat NU Bangil, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, Fatayat sendiri merupakan satu organisasi yang menaungi, yang menggagas, begitu Bu, tentang pemberdayaan perempuan dan wanita, terutama di dalam NU sendiri. Iya. Ya. Nah, kira-kira ini apa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, Kak. Monggo, Ibu Budi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KM5 PC NU Cabang Bangil. Saya Budi Rahayu. Kebetulan saya di sini diundang untuk menjadi narasumber di diskusi interaktif ini. Dan alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan suatu kehormatan bagi kami karena sudah diundang untuk dalam diskusi interaktif ini. Nah, oke. Kita di episode ini akan membahas tentang Fatayat NU, terutama yang ada di PC Fatayat NU Bangil ini, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini pertama, di dalam Fatayat itu, apalagi dari Fatayat kan berkaitan dengan pemberdayaan wanita, perempuan gitu ya. Kira-kira apa saja sih program-program yang ada di dalam PC Fatayat NU Bangil itu sendiri? Di program-program yang ada di PC Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil ini sangat banyak sekali. Tentunya kita mempunyai program-program baik itu khusus untuk masyarakat umum dan juga untuk anggota kita. Di antaranya di dalam pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil ini ada 7 bidang. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan dan pengkaderan, ya. Kemudian ada bidang kesehatan. Oh, ada juga kesehatan. Bidang kesenian, seni sosial dan budaya. Kemudian ada bidang dakwah. Kemudian ada bidang advokasi hukum dan politik yang menangani tentang perempuan juga sih. Di situ di dalamnya ada apa itu namanya hak-hak tentang perempuan dan gender juga di situ disebutkan juga. Kemudian sekali. Iya, kemudian ada bidang seni dan sosial tadi, seni dan budaya tadi. Dan tentunya ini sangat banyak sekali untuk di program-program kita yang harus kita sukseskan dalam 5 tahun selama saya menjabat. Jadi mulai periode 2019 hingga nanti terakhir Desember 2020. Desember 2024. Iya. Saya nih Bu, saya pengen tahu nih, saya kan masih belum sampai ke usia masuk ke Fatayat nih. Tapi karena saya kepo gitu Bu ya. Saya ingin tahu nih, kira-kira dari 7 program tadi bisa nggak panjenengan contohkan, misal dalam bidang kesehatan itu kegiatannya apa saja, terus ekonomi misalnya apa gitu. Iya. Bisa, karena Fatayat ini kan usia produktif ya. Jadi usia produktif mulai usia 19 tahun atau yang sudah menikah ya, sudah berkeluarga. Kalau belum menikah 21 tahun, 21 tahun. Berarti saya juga sudah bisa masuk. Iya, bisa dong. Bisa masuk juga. Jadi meskipun belum menikah tapi usia 20 atau 21. Saya 24, Bu. Oh, 24 berarti sudah masuk
masuk Nggih. di di Fatayat. Nah, itu usia-usia produktif. Jadi antara 19 hingga sampai 45. 45. Ya, di PDPRT kita hingga sampai 45. Nggih. Kemudian untuk program-program kita itu di bidang pendidikan itu ada kita pengkaderan. Jadi pengkaderan kita ada dua ya, pengkaderan dasar ya. Jadi LKD. LKD itu adalah latihan kader dasar. Kemudian dilanjutkan dengan LKL, latihan kader lanjutan. Itu yang ada di program pendidikan dan juga bisa melalui pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan MC atau pelatihan baca Al-Qur'an ya. Nah, atau qiraat, nah itu bisa dimasukkan di situ. Jadi intinya di pendidikan itu banyak lah. Terkait juga itu bisa kita mengajari juga misalnya untuk baca tulis, untuk ibu-ibu yang buta huruf itu. Sebelum saya jadi ketua itu ada program untuk itu, kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Berarti tidak hanya selingkar agama gitu. Di luar itu pun semuanya masuk gitu Bu ya. Masuk. Jadi kita memang di pendidikan itu luas gitu loh. Jadi di bidang umum juga bisa masuk di pendidikan, tidak hanya di pengkaderan saja seperti itu. Nah, itu contoh di pendidikan. Ya. Kemudian kalau di dakwah, nah dakwah ini misalnya ya kayak dakwah online. Kalau dulu sebelum ada media sosial, jadi sebelum COVID dulu kan dakwahnya langsung berhadapan dengan audiens seperti itu. Tapi kan sekarang dakwah online kita bisa dengan medsos ya, lewat online lah, atau kita sebarkan untuk di YouTube atau di FB dan IG juga seperti itu. Dan Forda bentukan dari bidang dakwah ini kita mempunyai bentukan juga dari bidang dakwah itu yang dinaungi oleh bidang dakwah yaitu Forda. Jadi Forum Daiyah Fatayat. Oh gitu. Apa menurut saya tanya Forum Dai? Iya. Forum Dai berarti nanti mengkader calon-calon dai gitu. Iya. Jadi kita harapannya kita dan target kita kalau di cabang Bangil ini ada 4.000 anggota, paling tidak kita mengangkat 1.001 daiyah di cabang Bangil. 1.001 ya, angka yang sangat itu, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi selama periode saya masih ada. Siapa tahu Bu, dari tayangan ini nanti kan banyak orang yang lihat terus kemudian tertarik ikut ke sini kan. Makanya kita ulas semuanya ini nanti di sini. Jadi kita tidak hanya mengacu monoton di audien drama seperti itu, tidak. Dan juga di program dakwah ini juga ada pelatihan untuk pemusalahan jenazah, perawatan jenazah. Dan itu narasumbernya dari koordinator bidang Forda. Calon-calon mudin begitu Bu. Iya, kita sudah turun ke PAC, bahkan kerjasama dengan Kemenak kemarin dari koordinator bidang dakwah itu mengisi di Kecamatan Lumbang kemarin. Jadi tidak monoton di cabang. Jadi ada perwakilan-perwakilan yang nanti ditugaskan untuk melatih calon-calon mudin gitu. Saya menyebutnya seperti itu. Ya seperti itu, karena kan dulu kan minim kalau mudin perempuan itu kan minim. Jadi sekarang ya itu tadi tercapainya 1.001 daiyah. Kalau bidang dakwah. Kemudian kalau bidang advokasi, hukum dan politik kita intinya itu politik di bidang perempuan. Misalnya Bu? Misalnya gini, harapannya dari kita sekarang ini kan mau melangkahnya untuk pemilu ya, nanti 2024. Nah, kita mencetak generasi kita, kader-kader kita agar sadar akan politik. Jadi seperti itu. Iya. Meskipun itu tidak mencalonkan menjadi dewan, tapi mau untuk istilahnya itu untuk membantu di kepemiluan seperti itu. Misalnya dalam Banwaslu atau Panwaslu, kemudian menjadi relawan KPU, seperti itu. Dan juga di bidang advokasi hukum dan politik kita juga
menangani pelaporan-pelaporan bagi wanita ataupun anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. sekali Jadi ini. seperti itu contoh untuk bidang advokasi hukum dan politik. Kemudian bidang seni dan budaya. Seni dan budaya ini adalah kita juga kemarin sudah launchingkan. Jadi kita waktu bulan Ramadan ini ya kita launchingkan lagu untuk sholawat menyambut Ramadan. Jadi kemarin ada juga di YouTube-nya yang anggotanya juga dari yang Fatayat sendiri. Iya, dari Fatayat sendiri, dari koordinator bidang seni dan budaya. Jadi artisnya juga dari Fatayat sendiri begitu? Iya, dari Fatayat sendiri. Sebagainya. Jadi sudah kalau pengen tahu ya kita anukan ke YouTube-nya Fatayat, di situ ada kegiatan-kegiatan kita. Jadi saya inginkan semua bidang itu di dalam cabang ini jalan seperti itu. Kalau dulu kita hanya sebagian yang jalan, paling tidak kan hanya dakwah dan dakwah. Tapi sekarang saya inginkan semua bidang itu jalan. Itu contoh di seni dan budaya. Dan kita juga kemarin sudah di seni dan budaya juga melakukan kegiatan untuk fashion. Ada fashion show juga. Ada fashion show juga. Berbagai bidang bakat minatnya di sini tadi. Di situ fashion show karena kita ingin milenial lah, Fatayat milenial, tapi juga dalam koridor agamanya masih ada. Itu dalam segi apanya, Bu? Dalam segi busananya atau permodelingnya atau gimana? Jadi itu kita kegiatan itu pas hari batik ya, hari batik. Jadi kita setiap PAC itu mengirimkan anggotanya ataupun pengurus untuk memperingati hari batik itu. Jadi melakukan fashion show dan juga batik, dan yang di fashion show kan karya dari anggota Fatayat itu sendiri. Iya, dari anggota Fatayat untuk modelnya. Jadi model kostumnya itu semuanya harus ide kreatif dari anggota Fatayat. Kemudian untuk bidang ekonomi kita juga jalan. Jadi intinya bidang ekonomiku ini juga paling diharapkan kan jadi di anggota kita, karena Fatayat Nahdlatul Ulama ini perempuan, organisasi produktif, jadi harus berproduktif seperti itu. Dan juga harus multi talenta. Jadi meskipun kita di organisasi, tapi kita tidak boleh melupakan koridor kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi maka dari itu kita melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk kegiatan menunjang ekonomi perempuan, ada pembuatan keripik itu. Jadi nanti dikemas dan kita akomodir ya untuk dijual. Jadi nanti kerjasama dengan Disperindak, Dinas Perdagangan, UKM gitu ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hasil dari produk-produk dari produk-produk dari semua PAC yang ada di Jombang. Kemudian setelah bidang ekonomi ada juga bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Jadi dokter kah, Bu? Mungkin atau bagaimana? Bidang kesehatan ini di anggota kita kan ada yang jadi bidan. Nah, itu kemarin juga kita akomodir untuk workshop kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi di situ kita jadikan narasumber untuk mengisi tentang perempuan. Jadi ibu hamil, segala hal tentang wanita. Iya, jadi seperti itu. Jadi kemarin itu lengkaplah untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Fatayat cabang. Besarnya tadi kan pemberdayaan perempuan dan wanita itu. Iya. Wanita sendiri wanita perempuan itu nggak boleh kalah dengan laki-laki begitu kan Bu ya. Wanita juga bisa maju gitu kan. Iya. Kemudian yang terakhir bidang litbang ya. Jadi litbang ini adalah berkaitan dengan media. Dimana kalau kita ini kan sekarang di era milenial ini kan harus memakai segala macam dengan online, media sosial kan harus booming. Jadi Fatayat tidak boleh ketinggalan akan hal itu. Jadi kita
dari pengurus kita di bidang koordinator Litbang itu tadi. Jadi kita akomodir dan harus belajar agar ya seperti ini bisa untuk bikin flyer, dakwah, ya flyer untuk kemudian untuk edit untuk bidang dakwah iya, online. jadi Nah, seperti pelatihan-pelatihan itu. untuk menuju ke media tadi Iya. itu ada semuanya. Semuanya. Jadi itu 7 bidang yang kita program dalam Yang dinaungi di dalam Fatayat, PJ iya. Fatayat. Terus kemudian Bu, tadi kan 7 programnya ya. Hmm. Kemudian karena sekarang kita masuk di bulan Ramadan ini Bu, Iya. kira-kira ada nggak program khusus Ramadan yang dilakukan oleh PJ Fatayat NU? Iya. Nah, kegiatan di bulan Ramadan ini sangat banyak, Mbak. Jadi yaitu tadi terutamanya ini kan momennya momen Ramadan ya. Jadi kemarin di bidang ekonomi kita seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum Ramadan selang 1 hari kita kerjasama dengan dinas untuk memberikan pelatihan kepada anggota yaitu pembuatan keripik yang nanti digunakan pas waktu Ramadan untuk menunjang ekonomi bisa dijual pas Ramadan Waktu itu tadi Ramadan. ya pembuatan aneka keripik itu buat lebaran seperti itu. Betul sekali, apalagi Dan- lebaran banyak yang butuh snack, cari-cari snack gitu. Jadi paling enggak minim lah tindak lanjut dari kegiatan itu bisa dibuat sendirilah di rumah untuk lebaran seperti itu. Bagus Kemudian sekali program-programnya. iya, nah makanya Mbak harus ikut di Fatayat nih ya, karena usianya kan meskipun belum menikah tapi masuk juga di Fatayat seperti itu. Kemudian program selanjutnya kegiatan untuk Ramadan selanjutnya yaitu kultum. Kultum. Ya, kultum Ramadan yang mana kultum Ramadan ini kita mempunyai 30 pengurus ya. 30 pengurus ini semuanya harus bisa kultum. Jadi 1 hari 1 pengurus kultum gitu Bu. Iya, seperti ini. Jadi diwajibkan. Wajib. Iya, wajib. Karena apa? Jadi nggak bisa mengelak lagi. Nah, ada alasan untuk tidak kultum gitu. Iya, karena itu tadi agar tercapainya 1001 daiyah. Dan ada kalanya kan mereka mempunyai bakat untuk dakwah tapi masih terpendam. Nah, di situ kan bisa. Dan tidak punya wadah biasanya Nah, iya, itu jadi yang seperti sangat sulit, itu. yang sangat dicari. Jadi itu. Kemudian kegiatannya lagi yaitu tadarus, tetap seperti biasa. Kemudian santunan anak yatim, intinya berbagi dengan sesama kan. Kemudian memberikan bagi-bagi takjil ya. Dan juga memberikan sembako bagi tetangga yang membutuhkan. Meskipun itu tidak banyak, paling tidak mungkin saudara kita yang janda ataupun yatim. Nah, kita memberikan rezeki kita untuk tetangga kita, untuk saudara kita, meskipun itu tidak banyak seperti itu. Dan juga kegiatan yang lainnya di bulan Ramadan ini kita juga mengadakan untuk tips-tips. Jadi tips misalnya untuk kesehatan dalam puasa ini Ramadan ini ya. Jadi tips untuk misalnya sakit mah. Nah, itu gimana cara menanggulanginya agar kita tetap bisa berpuasa. Itu juga ada. Dan banyak sekali sih kegiatan-kegiatan yang lain. Organisasi yang tidak main-main ini. Iya. Betul sekali. Karena sangat banyak, terus kemudian memang benar-benar memberdayakan manusia, perempuan dan wanita seperti itu. Itu apa? Karena usia produktif ya, jadi harus produktif juga. Apalagi kalau saya sendiri, saya yang belum tahu bagaimana dalamnya Fatayat gitu. Saya kira ya Fatayat itu pasti nanti ada pengajian, terus istighosah, tahlil, hanya seperti itu saja Bu. Tapi setelah ini, wah banyak sekali ternyata. Iya, memang kalau kita dipandang dengan orang kan biasanya yang tidak tahu Fatayat hanya kegiatan yang mengaji, karena yang kelihatan hanya itu gitu kan aja. Biasanya. Tetap kita mengajinya tetapi juga harus multi talenta itu tadi. Pemberdayaannya tadi. Iya, jadi banyak sekali. Ini lagi saya dengar Fatayat ini mau ulang tahun katanya. Begitu. Iya. Katanya akan ada agenda atau event harlah gitu. Seperti apa Bu kira-kira ini? Iya, kita insya Allah tanggal 24 April ini kita akan ulang tahun ya, atau harlah milad kita yang ke-72 tahun. 72 tahun. Ya.
kegiatan kita yang mulai dari awal Ramadan ini terkait dengan kultum, kemudian takjil, bagi-bagi takjil, kemudian tadarus, dan juga ziarah ke makam ya, ke makam Waliullah yang ada di sekitaran kita, atau ke Ampel, kemudian di area Cabang Bangil itu juga bisa untuk ziarah. Dan juga kita pengibaran bendera Fatayat. Jadi untuk bendera merah putih tetap ada, dan juga diimbangi dengan bendera Fatayat. Nah, itu kan serangkaian acara-acara untuk harlah gitu. Iya. Kira-kira puncak acaranya akan seperti apa ini? Iya, puncak yang acaranya paling meriah kan biasanya di puncak acara gitu kan, ditunggu-tunggu nanti ada apa saja sih gitu. Jadi puncak acaranya kita insya Allah tanggal 24 April ya. Tapi ini puncak acaranya kita lakukan dengan sederhana sih. Jadi tidak karena terkait dengan Ramadan ya. Betul sekali. Tapi tetap kegiatan ini jadi istilahnya itu kita lakukan dengan khotmil Quran. Khotmil Quran itu jam habis zuhur ya, jam 1 siang hingga sore itu. Kemudian kita juga akan membuat kue yang akan dimodel seperti tumpeng, kue jadul atau kue tradisional lah, dimodel seperti tumpeng. Kue tradisional, terus nanti dibentuk seperti tumpeng. Iya, gitu maksudnya. Seperti itu. Dan juga nanti ada buah dipakai kayak gunung seperti itu ya. Itu nanti pas puncak harlanya, dan juga ada tausiah juga dari pembina kita. Dan kebetulan beliau adalah bunyai juga. Dan nanti akan Zoom meeting juga bersama PW Fatayat NU Jatim. Canggih juga loh pakai Zoom meeting juga ibu-ibu emak-emak ini. Jadi langsung live Zoom meeting dengan PW Fatayat NU Jatim. Juga nanti ada ngaos kitab, ngaji kitab atau majelis taklim. Jadi itu ada nanti. Jadi intinya kita membuat harlah ini semeriah mungkin lah, meskipun itu di bulan Ramadan seperti itu. Dan ada tukar kado juga. Seperti apa? Nah, kita nanti membawa kado sendiri-sendiri, bungkusnya harus sama. Ditukar dengan? Nanti pas kita hotmail datang langsung ditaruh di depan. Dan nanti tukar kado itu kita tidak boleh mengambil kado yang dari kita sendiri, harus kadonya teman kita, sahabat kita yang lain seperti mirip cowekan gitu nggak Bu? Iya, seperti itulah ya. Jadi acak nanti ngambilnya. Iya, diacak. Jadi untuk meningkatkan kekompakan kita dan tali silaturahmi kita harus legowo nanti itu. Gitu. Jadi sama-sama berbagi intinya seperti itu. Tadi saya punya pertanyaan kecil Bu. Tadi kan buat kue-kuean yang dibentuk tumpeng. Tentunya nih, apa benar kue-kue itu juga hasil dari tangan anggota Fatayat sendiri? Iya, gitu. Iya, jadi kita kan nanti kegiatannya itu ada di Ngempol, di PAC Ngempol kan, di rumah sahabat Hajah Jamila, kan kebetulan beliau adalah pembina kita. Jadi beliau sangat senang sekali kalau ditempati untuk Fatayat meskipun beliau sebagai pembina. Dulu beliau adalah bendahara cabang, bendahara PJ Fatayat NU Bangil periode 2014-2019. Jadi itu. Jadi ya bikinan beliau-beliaunya itu dengan PAC yang di bawah naungannya PAC Ngempol. Oke, teman-teman, sahabat KM Channel. Itu tadi ulasan-ulasan tentang PC Fatayat NU Bangil gitu ya. Bu Ayu, mungkin ada ingin disampaikan ini kepada pemirsa-pemirsa, mungkin ingin mengajak gitu. Gimana? Iya, masyarakat umum pada umumnya ya, dan semuanya juga para perempuan-perempuan yang multitalenta. Nah, seperti kita ini ya, seharusnya ini harus masuk di Fatayat ini ya. Talenta. Jadi kita di Fatayat Cabang Bangil itu kegiatannya tidak hanya untuk mengaji saja, tetapi kita ada multitalenta dan ada 7 bidang yang
kita jalani ya, di Fatayat cabang ini, maka eman-eman kalau kita sebagai kita warga NU tidak masuk di dalamnya, tidak menjadi anggota Fatayat NU, itu sangat eman sekali. Nah, apalagi ini istri-istrinya Ansor, nah itu harus bisa suaminya menarik istrinya untuk menjadi anggota Fatayat di cabang Bangil. Ini itu aja. Oke, itu tadi seputar Fatayat NU, PC Fatayat NU Bangil gitu ya. Nah, sekian dari perbincangan kita kali ini, bincang santai tetapi berkualitas, karena yang kita bahas kali ini adalah tentang pemberdayaan perempuan dan wanita yang dinaungi oleh PC Fatayat NU Bangil. Semoga PC Fatayat NU Bangil semakin jaya, anggotanya semakin bertambah, dan program-programnya selalu berjalan dengan lancar. Amin. Sekian dari kami, jumpa lagi di episode-episode dialog interaktif lainnya. Saya Qurratu Arin Solihah. Saya sahabat Budi Rahayu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.